Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Juragan Kambing. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Somad, seorang kuli bangunan yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, segera beranjak ke kebun untuk mencari rumput bagi ternaknya. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing jantan dan betina yang ia pelihara di belakang rumah. Dengan pakaian yang masih kotor usai bekerja, ia membawa sebuah celurit dan karung sebagai wadah rumput. Pak Somad dan keluarganya hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah. Mereka makan seadanya dan jarang membeli barang mewah. Pak Somad memiliki 2 anak. Anak pertama bernama Nurul yang sudah duduk di bangku SMP. Sedangkan anak bungsunya yang bernama Mahfud masih baru masuk TK. Istrinya Bu Ayu hanya tinggal di rumah. Kebetulan rumah mereka dekat dengan sebuah SD. Setiap hari setelah mengantar Mahfud ke TK, Bu Ayu berjualan martabak telur mini di depan SD tersebut untuk menambah penghasilan keluarga, meskipun hasilnya tidak seberapa. Saat tiba di kebun, Pak Somad menemukan rumput yang tumbuh panjang dan segar. Dengan semangat, ia mulai memotong rumput tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah karungnya penuh, Pak Somad membopongnya pulang. Setibanya di rumah, ia langsung menaruh sebagian rumput tersebut di belakang rumah, tempat kambing-kambingnya berada. Terdengar suara kambing yang sangat berebut rumput saat Pak Somad datang membawa makanan untuk mereka. Setelah memberikan rumput kepada kambing-kambingnya, Pak Somad kembali ke rumah dan bergabung dengan keluarganya untuk makan malam. Mereka makan malam dengan lauk seadanya, yaitu telur ceplok yang dibagi menjadi 4 bagian. Di sela-sela makan, Nurul tiba-tiba bertanya kepada orang tuanya tentang kelanjutan pendidikannya. Pak, Bu, nanti aku mau lanjut sekolah SMA atau stop saja sampai tamat SMP? Tanya Nurul. Pak Somad dan Bu Ayu saling pandang, terdiam sejenak. Akhirnya, Pak Somad menjawab, Bu, nanti jika ada rezeki kamu bisa lanjut SMA. Tapi kalau masih belum ada, kamu gak usah lanjut gak apa-apa, Du. Nurul mengangguk dengan wajah sedih dan kecewa. Dia sebenarnya sangat ingin melanjutkan sekolah, tetapi jika orang tuanya tidak memiliki biaya, dia terpaksa harus berhenti. Malam semakin larut, Bu Ayu kemudian menidurkan Mahfud di kamar, karena Mahfud masih susah tidur jika tidak ditemani. Setelah itu, Bu Ayu mendekati Pak Somad yang sedang melamun di ruang tengah. Pak, kenapa kamu melamun? Tanya Bu Ayu. Bu, Mahfud sudah tidur, jawab Pak Somad. Sudah Pak, jawab Bu Ayu sambil meletakkan secangkir kopi di atas meja. Ini Pak, diminum. Makasih ya Bu, kata Pak Somad kemudian menyeruput kopinya. Mereka kemudian membicarakan soal Nurul yang tadi sempat menanyakan kelanjutan sekolahnya. Bu Ayu merasa tidak lega melihat Nurul yang tampak ingin sekali melanjutkan sekolahnya. Pak, Ibu gak tega kalau misal Nurul nanti harus putus sekolah. Tadi dia juga kelihatan kecewa. Ibu tahu dia itu pengen banget melanjutkan sekolahnya, Pak, kata Bu Ayu. Pak Somad menyeruput kopinya yang masih panas dan mengeluarkan asap. Iya Bu, Papa tahu. Kalau gitu, nanti Papa akan coba berusaha mencari kerjaan sampingan ya, supaya bisa menambah penghasilan. Tapi Bapak mau kerja apa? Tanya Bu Ayu. Belum tahu Bu, jawab Pak Somad sambil menghabiskan secangkir kopinya. Setelah itu, mereka beranjak ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, Pak Somad kembali berangkat kerja sebagai kuli bangunan. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya, kata Pak Somad.
Iya Pak, jawab Bu Ayu. Pak Somad segera berangkat menuju lokasi proyek yang lumayan jauh dari rumahnya, sehingga dia harus berangkat lebih pagi. Proyek pembangunan rumah tersebut berada di dekat pasar. Seperti biasa, Pak Somad berangkat dengan mengayuh sepeda buntutnya karena di rumah mereka belum memiliki motor. Sementara itu, Nurul juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dia tidak berpamitan kepada Pak Somad karena bapaknya sudah berangkat terlebih dahulu. Bu Ayu kemudian bersiap mengantarkan Mahfud ke sekolah TK. Hari-hari mereka pun berlanjut, penuh dengan kerja keras dan harapan. Bu Ayu seperti biasa membawa barang dagangannya yang sudah disiapkan sejak pagi. Martabak mini yang sudah digoreng langsung dari rumah itu dibawanya ketika mengantar Mahfud ke TK. Setelah selesai mengantarkan Mahfud, Bu Ayu segera pindah ke depan SD yang berada dekat TK tersebut untuk berjualan. Mahfud adalah anak yang sangat nurut dan tidak rewel meski ditinggal. Kebanyakan anak seusianya selalu ditemani orang tuanya di sekolah. Namun Mahfud seakan mengerti dengan kondisi orang tuanya. Bu Ayu mangkal di depan SD, menunggu anak-anak SD keluar saat istirahat. Beberapa jam kemudian, murid-murid SD mulai keluar dan banyak yang berkumpul untuk membeli martabak mini Bu Ayu. Dalam waktu singkat, martabak mini tersebut habis terjual. Alhamdulillah, akhirnya bisa habis juga, ujar Bu Ayu dengan lega. Sementara itu, Pak Somad yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan mendapatkan waktu istirahat. Mandornya menyuruh Pak Somad untuk membeli rokok di warung yang ada di sekitar pasar. Usai membeli rokok, ketika Pak Somad berjalan kembali menuju tempat pembangunan, tiba-tiba ada seorang pencopet yang lari kencang ke arah Pak Somad. Di belakangnya, banyak sekali orang yang mengejar sambil meneriak copet, copet. Pak Somad yang sigap segera menghalangi jalan si copet. Kaki pencopet itu tersangkut dan ia jatuh tersungkur mencium aspal. Para warga yang mengejar pun langsung menangkap dan mengamankan si pencopet. Terima kasih ya Pak, ucap salah satu warga. Sama-sama, jawab Pak Somad dengan rendah hati. Ternyata yang dicuri oleh pencopet itu adalah sebuah tas yang di dalamnya terdapat HP, uang banyak dan perhiasan milik seorang ibu-ibu. Terselang lama, pemilik tas pun menghampiri Pak Somad dan mengucapkan terima kasih. Ya ampun, terima kasih banyak ya Pak, sudah menyelamatkan barang-barang berharga milik saya, kata ibu tersebut. Sama-sama Bu, lain kali hati-hati ya Bu, jawab Pak Somad. Iya Pak, tadi saya lagi belanja. Tiba-tiba saja tasnya langsung diambil, cerita ibu itu. Oh iya, namanya Bapak siapa? Saya Pak Somad Bu. Pak Somad, saya Bu Indi, jawab ibu tersebut. Bu Indi segera mengambil beberapa lembar uang dan menyerahkan kepada Pak Somad. Ini Pak, tolong terima ya. Maaf Bu, tidak usah, saya ikhlas menolongnya kok Bu, jawab Pak Somad menolak dengan halus. Kalau begitu ini kartu nama saya Pak. Nanti kalau Bapak butuh bantuan langsung datang saja ke rumah saya, kata Bu Indi sambil memberikan kartu namanya. Pak Somad menerimanya dan kemudian kembali ke tempat kerjanya. Sore pun tiba dan kini waktunya Pak Somad untuk pulang. Seperti biasa dia akan menyempatkan diri mencari pakan untuk ternaknya sebelum pulang ke rumah. Malam harinya, Bu Ayu menanyakan kepada Pak Somad, apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan sampingan atau belum. Gimana Pak? Tadi sudah dapat kerjaan sampingan belum? Tanya Bu Ayu. Pak Somad menarik nafas panjang. Belum Bu, seharian tadi kerja bangunan jadi belum sempat juga cari ke tempat lain. Tadi siang sudah coba di pasar tapi gak ada lowongan pekerjaan. Pak Somad bercerita bahwa sebelum membeli rokok di warung, dia sempat pergi ke toko-toko material menanyakan lowongan pekerjaan untuk sekedar kuli panggul, namun tidak ada lowongan. Bu Ayu mencoba menenangkan Pak Somad. Sabar ya Pak, insya Allah nanti ada rezekinya. Kita harus tetap kuat dan tegar demi keluarga. Pak Somad mengangguk dan tersenyum lemah. Mereka sedikit lebih lega setelah mendengar kata-kata istrinya. Mereka pun beristirahat, berharap esok hari akan membawa keberuntungan dan rezeki yang lebih baik. Yang sabar ya Pak, Bapak harus tetap semangat, jangan menyerah. Bapak kan maunya lahir nurut. Ibu selalu doain Bapak kok, kata Bu Ayu mencoba menguatkan suaminya. Iya Bu, makasih ya, jawab Pak Somad dengan senyum lemah. Seketika, mereka terdiam sejenak. Pak Somad tiba-tiba teringat akan kejadian tadi siang di pasar. Dia segera mencari celana yang tadi dipakai dan mencari sebuah kartu nama yang diberikan oleh Bu Indi.
Bu Ayu yang bingung melihat suaminya mencari-cari suatu bertanya, "Pak, nyari apa sih?" "Ini Bu," jawab Pak Somad sambil menunjukkan kartu nama itu. "Loh, apa itu Pak?" tanya Bu Ayu penasaran. Pak Somad pun akhirnya menceritakan kronologinya. "Jadi gini Bu, tadi siang itu Bapak disuruh mandor untuk beli rokok di warung. Terus pas pulangnya beli rokok, tiba-tiba ada pencopet yang lari kencang ke arah Bapak. Bapak menghalangi jalannya dan pencopet itu pun terjatuh. Akhirnya dia ditangkap oleh warga. Pemilik tas itu datang berterima kasih dan malah mau ngasih uang ke Bapak. Tapi Bapak menolak karena Bapak ikhlas. Karena Bapak nolak uangnya, Bu Indi memberikan kartu nama dan katanya kalau butuh bantuan datang saja ke rumahnya. Bu Ayu pun merespon, "Ya sudah Pak, besok Bapak coba saja datang ke rumahnya. Siapa tahu ada lowongan pekerjaan sampingan buat Bapak." "Ya juga ya Bu, ya sudah Bapak besok ke rumahnya," jawab Pak Somad setuju dengan saran Bu Ayu. Keesokan harinya, Pak Somad memutuskan untuk libur sehari dari pekerjaannya dan pergi ke rumah Bu Indi dengan sepeda bututnya. Membawa kartu nama yang diberikan kemarin. Alamat rumah Bu Indi berjarak 2 desa dari desanya Pak Somad. Sesekali Pak Somad melihat kartu nama untuk mengecek RT dan RW-nya. Setelah beberapa saat, Pak Somad akhirnya sampai di rumah Indi. Pak Somad terkejut saat mendatangi sebuah rumah yang sangat besar dan megah, dikelilingi oleh taman yang asri dan adem. Pak Somad kemudian mendatangi pos jaga di depan rumah Bu Indi dan bertanya kepada penjaga. "Maaf Pak, saya mau nanya, ini rumahnya Bu Indi?" tanya Pak Somad sambil menunjukkan kartu nama itu kepada penjaga. "Iya benar Pak, ada perlu apa ya?" jawab penjaga. "Saya Pak Somad, saya yang kemarin sempat menolong Bu Indi dari pencopet. Saya ditawari untuk datang ke rumahnya. Apa boleh saya ketemu Bu Indi?" kata Pak Somad menjelaskan. "Sebentar ya Pak, saya hubungi dulu," kata penjaga itu. Penjaga tersebut menghubungi Bu Indi melalui telepon rumah. Tak lama kemudian, penjaga itu kembali dan berkata, "Bu Indi menyuruh Bapak untuk segera masuk, silakan Pak." Akhirnya penjaga membuka pintu pagar dan menyuruh Pak Somad masuk. Pak Somad berjalan masuk ke dalam rumah megah tersebut. Saat masuk, ia disambut dengan ramah oleh Bu Indi. "Selamat pagi Pak Somad, terima kasih sudah datang. Silakan duduk," sapa Bu Indi dengan senyum hangat. "Selamat pagi Bu, terima kasih, maaf mengganggu," jawab Pak Somad sopan. "Tidak apa-apa Pak, jadi bagaimana kabar Bapak? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bu Indi. "Begini Bu, saya sebenarnya datang ke sini untuk mencari pekerjaan sampingan. Kondisi ekonomi kami sedang sulit dan saya butuh tambahan penghasilan untuk nyekolahkan anak saya," jelas Pak Somad dengan jujur. Bu Indi yang tidak tega mendengar cerita Pak Somad kemudian hendak memberitahu sesuatu. Dia mengambil dompet dan mengeluarkan sebuah batu berwarna hijau lalu memberikannya kepada Pak Somad. Pak Somad tampak bingung. "Maksudnya apa ini Bu?" tanyanya. Bu Indi kemudian menjelaskan, "Pak Somad, batu ini adalah jimat milik saya yang saya dapat dari seorang dukun. Jimat ini sangat berharga buat saya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah menolong saya kemarin. Jadi jimat ini tidak hilang. Kalau Bapak mau melakukan pesugihan, semua maharnya saya yang nanggung. Bapak cukup siap saja dengan segala konsekuensinya nantinya. Bagaimana Pak?" Pak Somad terdiam sejenak memikirkan tawaran Bu Indi. Dia yang sudah tidak menemukan pekerjaan sampingan dan ingin mengubah nasib hidupnya dengan cepat, akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Bu Indi. "Ya sudah Bu, saya juga sudah bosan hidup miskin. Saya ingin cepat kaya dan punya banyak uang," jawab Pak Somad dengan tegas. "Oke, kalau gitu nanti sore kita berangkat langsung ya Pak." "Ayo Pak, silakan diminum dan dicemil dulu," ajak Bu Indi. Sore harinya, tanpa sepengetahuan Bu Ayu, Pak Somad dan Bu Indi segera berangkat dengan mobil Bu Indi menuju ke rumah dukun itu. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh karena berada di daerah pelosok. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di sebuah desa yang rumahnya masih jarang. Pak Somad dan Bu Indi berjalan menuju sebuah rumah yang ada di pojok desa, dekat dengan sebuah bukit yang terlihat seram. "Misi Mbak," ucap Bu Indi sambil mengetuk pintu. Tak berselang lama, seorang nenek tua membuka pintu. "Mari, silakan masuk," ucap nenek itu mempersilahkan. Pak Somad dan Bu Indi pun segera masuk ke dalam rumahnya. Bu Indi kemudian menjelaskan kepada nenek tua itu, yang ternyata adalah Mbah Tiang, bahwa Pak Somad hendak melakukan pesugihan. "Bah, ini Pak Somad, dia mau melakukan pesugihan, ingin cepat kaya," jelas Bu Indi.
Mbak Tiem yang tampaknya sudah tahu situasi Pak Somad menawarkan pesugihan untuk memperbanyak kambing milik Pak Somad agar nantinya lahiran bisa banyak dan cepat. Di rumah ada kambing kan? Tanya Mbak Tiem. Ada bah, jawab Pak Somad. Gimana kalau pesugihan memperbanyak kambing saja? Nanti kau akan mendapatkan banyak kambing dan bisa dijual, tawar Mbak Tiem. Iya bah, boleh. Yang penting saya bisa cepat kaya, jawab Pak Somad setuju. Tapi ada syarat dan ritualnya, lanjut Mbak Tiem. Apa itu bah? Tanya Pak Somad penasaran. Syaratnya kau harus bersedia menumpalkan anakmu sebagai sesembahan. Ritualnya kau harus memberi makan kambingmu dengan kembang 7 rupa. Jelas Mbak Tiem. Pak Somad yang sudah tergoda dengan harta kekayaan akhirnya bersedia menumbalkan anak bungsunya, yaitu Mahfud. Mereka kemudian menuju ke sebuah ruangan yang di sana sudah ada seekor ayam hitam. Mbak Tiem membakar kemenyan, mengeluarkan asap sambil meramalkan mantra. Setelah itu, Mbak Tiem menyuruh Pak Somad untuk mencekik leher ayam itu sampai tewas sambil membayangkan anak bungsunya yang akan ditumbalkan. Cekik leher ayam itu sampai mati dan bayangkan anakmu, perintah Mbak Tiem dengan tegas. Pak Somad pun mengikuti perintah Mbak Tiem, mencekik leher ayam hitam sampai berkokok keras. Sesaat kemudian, ayam itu pun mati. Bagus, kata Mbak Tiem. Setelah itu, Mbak Tiem pergi ke belakang rumah dan beberapa saat kemudian kembali dengan membawa seekor kambing hitam berukuran sedang. Kambing itu jantan. Nanti kau harus mengawinkan kambing hitam ini dengan kambing-kambing milikmu. Dan nantinya kambing-kambingmu akan beranak banyak dengan waktu dekat, kata Mbak Tiem. Baik bah, saya mengerti, jawab Pak Somad. Ingat, kambing hitam ini makannya bukan rumput seperti kambing yang biasa. Lanjut Mbak Tiem. Lalu makannya apa bah? Tanya Pak Somad. Kau harus memberikan makan kambing ini dengan kembang 7 rupa, jawab Mbak Tiem. Pak Somad yang sudah terlanjur terlibat dalam pesugihan ini menerima semua persyaratan dan ritual yang diberikan Mbak Tiem. Keesokan harinya, Pak Somad mulai menjalankan pesugihan tersebut dengan harapan bisa cepat kaya dan merubah nasib keluarganya. Namun konsekuensinya dari pesugihan itu mulai menghantui keluarganya, terutama Mahfud yang tanpa sadar menjadi tumbal dari keinginan ayahnya untuk cepat kaya. Pak Somad pun kemudian menerima kambing itu dan Bu Indi membayarkan mahar. Mereka segera pamit pulang dengan kambing hitam yang dibawa di dalam mobil Bu Indi. Aneh, kambing hitam itu tidak sekalipun berbunyi meskipun dibawa masuk ke dalam mobil. Tidak seperti kambing yang biasanya. Mereka pun segera pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, malam itu di rumah Bu Ayu yang tidur di samping Mahfud mendengar anaknya berteriak kesakitan. Sakit Bu, teriak Mahfud sambil memegang lehernya. Ya Allah, kenapa kamu nak? Bu Ayu panik. Bapakmu belum pulang juga, pikirnya. Mahfud berteriak lagi. Itu ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan dan datang menghampirinya Bu. Tolong aku, takut Bu, teriaknya. Sesaat kemudian, sosok tinggi besar itu langsung mencekik paksa leher Mahfud sampai lidahnya menjulur ke depan dan kedua matanya melotot. Ya Allah Mahfud, kamu kenapa nak? Nurul, Nurul, teriak Bu Ayu. Beberapa saat kemudian, Nurul pun datang sembari mengucek kedua matanya karena masih mengantuk. Ada apa Bu? Ini adikmu kenapa? Tanya Nurul. Dia langsung terpencet dan rasa kantuknya hilang saat melihat Mahfud yang wajahnya pucat sekali. Sesaat kemudian Mahfud meninggal dunia dengan lidah menjulur dan kedua mata melotot serta bekas luka lebam di lehernya. Bu Ayu dan Nurul langsung menangis terisak-isak. Sementara itu, Bapak Somad masih berada dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, Pak Somad dan Bu Indi akhirnya sampai di rumah Bu Indi. Sesampainya di rumah, Bu Indi menyuruh penjaga posnya untuk mengantarkan kambing ke rumah Pak Somad esok hari. Pak, ini nanti tolong besok kambingnya diantar ke rumah Pak Somad ya, ujar Bu Indi. Ya baik Bu, jawab penjaga pos. Pak Somad pun segera pulang dengan menggunakan sepeda yang diletakkan di rumah Bu Indi. Beberapa saat kemudian, Pak Somad akhirnya sampai di rumah. Setibanya di rumah, dia terkejut karena banyak orang di rumahnya. Ada keramaian yang mengejutkannya. Saat masuk ke dalam rumah, Pak Somad menangis karena ternyata anak bungsunya sudah meninggal dunia. Bu Ayu juga langsung menangis lagi dan menanyakan kepada Pak Somad kenapa baru pulang. Bapak dari mana saja Pak, kok baru pulang? Tanya Bu Ayu dengan suara bergetar. Pak Somad akhirnya beralasan bahwa kemarin dia mencari lowongan kerja sampai ke desa-desa lain dengan menginap di rumah temannya karena sudah kemalaman. Kemarin Bapak nyari kerja Bu, terus sampai kemalaman. Jadi Bapak nginap di rumah teman, jawab Pak Somad. Akhirnya saat itu juga Mahfud akan segera dimakamkan.
Singkat cerita, keesokan harinya, penjaga pos rumah Bu ini datang ke rumah Pak Somad untuk mengantarkan kambing hitam. Bu Ayu pun heran. Itu kambing siapa, Mas? Tanya Bu Ayu. Ibu, ini saya mau mengantarkan kambingnya Pak Somad, jawab penjaga pos. Iya Mas, makasih ya, ujar Bu Ayu. Setelahnya penjaga pos itu langsung beranjak pulang ke rumah Bu Indi lagi. Loh Pak, ini kambingnya siapa ya? Tanya Bu Ayu lagi kepada suaminya. Ini bukan kemarin Bapak ke rumah teman, terus teman Bapak punya kambing banyak, terus Bapak dikasih, jawab Pak Somad. Oh gitu, baik banget temannya Bapak, jawab Bu Ayu. Iya, bukan dia peternak kambing kaya raya, tambah Pak Somad. Oh iya Pak, kalau gitu Ibu mau ke warung dulu mau ngutang, kata Bu Ayu. Saat itu Bu Ayu beranjak pergi ke warung untuk mencari utangan. Beberapa saat kemudian, Bu Ayu akhirnya sampai di warung. Mau beli apa Bu? Tanya pemilik warung. Ah Bu, bisa saya mau ngutang beras, jawab Bu Ayu. Aduh Bu Ayu, ini gimana sih? Masa setiap kali ngutang terus, nanti saya bisa rugi Bu. Kalau begini, kata pemilik warung dengan nada kesal. Saya mohonnya Bu, sekali ini saja, pinta Bu Ayu dengan nada memelas. Tidak bisa Bu, ya sudah kalau begitu saya permisi, kata pemilik warung. Ingat ya Bu, utangnya dibayar, tambah pemilik warung. Iya Bu, jawab Bu Ayu dengan wajah yang ditekuk. Semenjak itu Pak Somad mulai menyatukan kambing hitam itu dengan kambing yang ada di dalam kandang untuk dikawinkan. Sementara itu Bu Ayu pulang dengan wajah yang masih ditekuk. Assalamualaikum, sapa Bu Ayu. Waalaikumsalam. Loh Ibu, kenapa wajahnya kok ditekuk begitu? Tanya Pak Somad. Hari ini kita enggak makan Pak, jawab Bu Ayu. Kenapa Bu gak dapat utangan lagi ya? Tanya Pak Somad. Iya Pak, utang Ibu di warung itu sudah menumpuk, belum pernah dibayar sama sekali, jawab Bu Ayu dengan nada sedih. Sabar Bu, nanti pasti akan lunas utang Ibu, kata Pak Somad mencoba menghibur. Sontak Bu Ayu mendengar ucapan suaminya itu langsung mengerutkan keningnya. Bapak mau bayar utang itu pakai apa Pak? Tanyanya dengan nada bingung. Kita aja buat makan susah Pak, kata Bu Ayu sambil menghela nafas panjang. Udah Ibu tenang saja, nanti siang kita akan makan singkong rebus saja, jawab Pak Somad dengan senyum kecil. Ya sudah kalau gitu Pak, Ibu mau ke kebun untuk mencabut singkong, ujar Bu Ayu sembari beranjak pergi. Tak berselang lama, kambing betina milik Pak Somad akhirnya bunting. Setiap malam Pak Somad selalu melakukan ritual di dalam ruangan khusus di rumahnya dengan memberikan kembang 7 rupa untuk kambing hitam itu tanpa sepengetahuan Bu Ayu. Singkat cerita, setelah 5 bulan, Pak Somad sudah memiliki banyak kambing di kandang belakang rumahnya. Pak Somad kemudian menjual kambing-kambing itu. Dari hasil penjualan kambingnya, Pak Somad membeli kambing betina lagi untuk diternak supaya nantinya dikawinkan lagi dengan kambing hitam. Anehnya, kambing hitam itu tetap sama seperti awal, tidak menua sama sekali. Pak Somad pun kini memiliki banyak uang dan sudah bisa berenovasi rumahnya. Sekarang Pak Somad sudah menjadi juragan kambing di desanya. Nurul juga sudah bisa melanjutkan sekolahnya dan Bu Ayu sudah bisa melunasi hutang-hutangnya di warung-warung. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Setiap malam, di rumah yang sekarang sudah mewah, Bu Ayu mendengar suara yang menyeramkan, mirip suara Mahfud anaknya yang menangis terseduh-seduh dan meminta tolong. Bu, Ibu tolong Bu, terdengar suara Mahfud. Bu Ayu pun terkejut dan mencari keberadaan Mahfud dengan mendengarkan pandangannya. Mahfud, Mahfud, panggilnya. Sesaat kemudian Bu Ayu dikejutkan dengan kedatangan Pak Somad yang tiba-tiba menghampirinya. Ada apa Bu? Tanya Pak Somad. Ibu dengar suara Mahfud. Bapak heran, jawab Bu Ayu dengan nada takut. Ah, itu cuma halusinasi saja Bu, balas Pak Somad sambil tersenyum tipis. Pak Somad yang tidak percaya akhirnya masuk ke kamarnya untuk tidur. Sementara Bu Ayu pergi ke dapur karena mendengar suara itu semakin jelas. Setibanya di dapur, Bu Ayu melihat seketebalan bayangan hitam yang melintas dan semakin jelas mendengar suara tangisan anaknya. Mahfud, kamu di mana nak? Teriak Bu Ayu dengan panik. Saat kemudian, Bu Ayu membalikan tubuhnya dan terkejut melihat sosok tinggi besar dengan gigi taringnya berdiri di depannya. Seketika, Bu Ayu terbangun dari mimpi buruknya. Dia bermimpi bertemu dengan Mahfud di sebuah istana besar, di mana anaknya dirantai dengan besi. Mahfud, nak, kamu kenapa? Tanyanya dalam mimpi itu. Namun Mahfud hanya menangis tanpa bisa menjawab. Bu Ayu terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya, masih mendengar gema tangisan Mahfud di telinganya. Ya Allah, apakah ini pertanda sesuatu yang buruk? Bisiknya lirih memeluk dirinya sendiri dengan rasa takut belum juga hilang. Mahfud, Mahfud, Bu, tolongin aku Bu. Suara Mahfud terdengar jelas dalam mimpi Bu Ayu.
Wajah Mahfud terlihat ketakutan, penuh luka dan darah. Bu Ayu menangis melihat anaknya menderita begitu. Keesokan paginya, Bu Ayu terbangun ketika dirasakan oleh Pak Somad yang sudah bangun lebih dulu. "Bu, bangun Bu, kenapa tidur di sini?" tanya Pak Somad dengan cemas. Bu Ayu tersadar, namun masih terngiang-ngiang dengan mimpi buruknya. "Pak, semalam Ibu mimpi buruk. Ibu lihat ada sosok tinggi besar yang menyeramkan. Mahfud terantai dengan besi, Pak. Dia ketakutan dan menangis," jawab Bu Ayu dengan suara bergetar. "Ah, itu cuma mimpi Bu, jangan dipikirkan, mimpi kan cuma bunga tidur," kata Pak Somad menenangkan. Namun Bu Ayu masih mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Jantungnya berdebar kencang dan keringat membasahi tubuhnya. Malam berikutnya, Pak Somad duduk santai di depan teras rumahnya sambil mengisap sebatang rokok. Tiba-tiba dia mencium bau busuk seperti mayat yang meruak masuk ke dalam hidungnya. Sesaat kemudian, ada hembusan angin kencang yang membuat hawa dingin merasuk ke tulangnya. Setelah hembusan angin itu lewat, Pak Somad mendengar suara Mahfud yang berteriak minta tolong. "Pak, tolong Pak," suara Mahfud terdengar jelas. Pak Somad langsung mendengarkan pandangan ke sekitar, menatap ke arah kandang kambing di belakang rumahnya. Tubuhnya mendadak kaku, tidak bisa digerakkan, dan jantungnya berdebar sangat kencang. Akhirnya, Pak Somad ambruk dan pingsan. Bu Ayu yang mendengar suara jatuh dari belakang rumah langsung berteriak, "Ya ampun Bapak, tolong, tolong." Beberapa saat kemudian, para warga datang dan menghampiri Bu Ayu yang berada di depan teras rumah untuk mencari bantuan. "Ada apa Bu?" tanya salah satu warga. "Tolong, suami saya pingsan di belakang rumah," jawab Bu Ayu dengan panik. Para warga segera pergi ke belakang rumah dan menggotong Pak Somad untuk dibawa masuk ke dalam kamarnya. Bu Ayu mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh suami. Namun Pak Somad belum juga bangun. "Pak, bangun Pak, bangun," panggil Bu Ayu. Sesaat kemudian, Pak Somad akhirnya bangun dari pingsannya. Bu Ayu mengambilkan segelas air putih dan memberikannya kepada Pak Somad. "Ini Pak, diminum dulu," kata Bu Ayu. Pak Somad menenggak segelas air putih yang diberikan Bu Ayu. "Bapak kenapa bisa pingsan di belakang rumah?" tanya Bu Ayu cemas. Namun Pak Somad tidak bisa menjawab sama sekali. Malam semakin larut dan Bu Ayu segera tidur karena sudah mengantuk. Sementara itu, Pak Somad belum bisa tidur sama sekali. Teringat dengan sosok menyeramkan yang dilihatnya di belakang rumah. Tengah malam sekitar pukul 12, tiba-tiba Pak Somad mendengar suara seperti orang yang sedang menyapu halaman di belakang rumah kandangnya dengan menggunakan sapu lidi. "Malam-malam begini siapa yang nyapu ya?" gumam Pak Somad dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Tiba-tiba saja Pak Somad merasa kebelet buang air kecil. Dia segera beranjak ke kamar mandi untuk buang air. Namun saat berada di dalam kamar mandi, dia dikejutkan oleh suara ketukan di pintu kamar mandinya. Dengan cepat Pak Somad menyelesaikan buang air kecilnya dan membuka pintu. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Pak Somad melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas, membuatnya langsung merinding dan bulu kuduknya berdiri. Seketika itu juga Pak Somad dikejutkan lagi dengan suara piring pecah di dapur. Sontak dia segera beranjak ke dapur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Khawatir ada kucing atau tikus yang masuk ke dalam rumah. Saat Pak Somad tiba di dapur, betapa terkejutnya dia melihat sosok anaknya, Mahfud, yang sedang memecahkan barang-barang di dapur dengan wajah pucat dan menyeramkan. "Mahfud, Bapak jahat sama Mahfud," teriak Mahfud dengan suara penuh amarah. Sesaat kemudian, sebuah asap hitam tebal keluar di dapur dan perlahan-lahan asap itu berubah wujud menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Sosok itu kemudian memperlihatkan kepada Pak Somad kejadian di malam hari setelah Pak Somad selesai melakukan ritual di dukun. Sosok besar itu menunjukkan bagaimana dia mencekik leher Mahfud sampai anak itu menjulurkan lidah ke depan dan kedua matanya melotot sambil berteriak kesakitan. Pak Somad tersentak, tubuhnya kaku dan jantungnya berdegup kencang. Dia teringat akan ritual yang dia lakukan dengan bantuan dukun dan kambing hitam. Semua kejadian mengerikan ini seakan-akan adalah hukuman atas perbuatannya.
Pak Somad yang kini ketakutan berlari menuju kamar untuk membangunkan Bu Ayu. "Bu, bangun Bu, kita harus pergi di sini," teriak dengan panik. Bu Ayu yang masih setengah tidur terkejut melihat suaminya yang terlihat sangat ketakutan. "Pak, ada apa Pak? Kenapa?" tanya Bu Ayu dengan bingung. "Kita harus pergi dari sini Bu, ada sesuatu yang sangat jahat di rumah ini," jawab Pak Somad dengan suara bergetar. Bu Ayu yang melihat keseriusan di wajah suaminya segera bangun dan mengikuti Pak Somad keluar rumah. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga terdekat dan meminta bantuan. Malam itu, mereka menceritakan segala kejadian mengerikan yang mereka alami kepada tetangga dan memohon bantuan untuk mencari jalan keluar dari kutukannya menghantui keluarga mereka. Para tetangga yang mendengar cerita itu merasa ngeri, namun mereka juga merasa iba dan berjanji akan membantu Pak Somad dan Bu Ayu untuk mencari solusi dan mengusir makhluk jahat yang menghantui rumah mereka. Keesokan paginya, Pak Somad tersadar dengan rasa sedih dan ketakutan yang mendalam akibat kejadian malam sebelumnya. Sejak saat itu, Pak Somad sering melamun dan tidak bisa fokus, merasa menyesal atas perbuatannya. Di tengah kebingungannya, saat dia memberikan kembang 7 rupa untuk kambing hitamnya, tiba-tiba kambing hitam itu menggeram dengan suara manusia, mengatakan bahwa dia harus menumbalkan anaknya lagi jika ingin hartanya bertambah banyak. Pak Somad terjatuh ketakutan menolak permintaan tersebut. Dia ingat bagaimana dia sudah menumbalkan anaknya dan selalu memberikan kembang 7 rupa. Namun sosok kambing hitam itu tetap memaksa, mengancam agar Pak Somad menumbalkan anaknya lagi. Pak Somad yang tidak ingin kehilangan anaknya lebih jauh, akhirnya menawarkan dirinya sebagai pengganti tumbal. Sosok kambing hitam setuju dan berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan dengan tubuh besar dan lidah menjulur keluar. Pak Somad merasa sangat ketakutan dan terpaksa menghadapi sosok itu. Namun dia menyadari bahwa sosok itu telah berdusta dan tidak akan memenuhi janji-janji yang diberikan. Pagi harinya, Bu Ayu menemukan Pak Somad yang sudah meninggal di kandang dengan lidah menjulur ke depan dan mata melotot tajam. Dia berteriak histeris melihat suaminya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nurul, anak mereka, segera meminta bantuan dari tetangga. Jenazah Pak Somad diangkat dan dimandikan. Tetapi baunya yang sangat menyengat seperti kambing membuat para pemandi jenazah merasa jijik. Ustadz Wira dihubungi dan datang untuk memeriksa jenazah. Setelah menerawang dengan mata batinnya, Ustadz Wira menyimpulkan bahwa Pak Somad telah melakukan pesugihan dan menjadikan anaknya sebagai tumbal. Dia meminta Bu Ayu dan Nurul untuk memaafkan dan mengikhlaskan kejadian tersebut. Bu Ayu kemudian memutuskan untuk menyumbangkan semua kambingnya ke panti asuhan sebagai bentuk penebusan. Saat jenazah Pak Somad hendak dimakamkan, bau busuk yang menyengat membuat para pelayat menutup hidung mereka. Ustadz Wira terus berdoa agar semua proses pemakaman berjalan lancar. Namun saat hujan deras mengguyur, kuburan Pak Somad ambruk tertiup angin. Bu Ayu dan Nurul yang tetap menunggu di pos merasa semakin sedih. Setelah hujan reda, Bu Ayu dan Nurul mengunjungi makam untuk memperbaiki kondisi kuburan. Meski hidup mereka kini menjadi lebih sederhana, mereka berusaha mencari rezeki yang halal. Bu Ayu membuka warung makan yang dibantu oleh Nurul. Mereka terus bersyukur atas rezeki yang datang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pengampunan dan keberkahan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.